Halo, welcome back to my channel. Thanks banget udah ngeklik video ini. Balik lagi sama gue Yudi Zero dan sesuai obrolan gue di video sebelumnya, gue bakal banyak banget nge-review update pemain, transfer pemain, dan beberapa tim Premier League terutama. Karena kenapa gue bahas Premier League timbang liga-liga yang lain? Sebenarnya bisa, nanti bakal ada juga pembahasan di liga-liga lain. Cuman buat saat ini gue bakal lebih banyak ngebahas video-video tim-tim dari Premier League, terutama di Big Six-nya Premier League. Dan yang bakal gue bahas kali ini adalah tim Setan Merah atau Manchester United. Ya, nggak bisa dipungkiri kalau fanbase terbesar di dunia dari Premier League tetap Manchester United. Sekalipun saat ini MU itu lagi terpuruk ya. Jadi beberapa musim terakhir itu MU tampil kurang meyakinkan di bawah asuhan Erik ten Hag, sampai sekarang ada Ruben Amorim. Bahkan di musim terakhir MU sendiri berada di peringkat 15, yang mana itu adalah peringkat paling rendah dari Manchester United semenjak kedatangan pelatih baru. Dan bahkan Jose Mourinho pun sampai agak nyentil-nyentil kecil tuh di depan media ya. Dia berkata kalau Ruben Amorim adalah pelatih terburuk Manchester United selama sejarah Man United. Nah, kali ini banyak banget yang mau dibahas dari Manchester United karena saat ini udah mulai masuk pramusim ya. Dan MU sendiri udah beberapa ngedatengin pemain nih, transfer pemain, diantaranya walaupun baru ini ya, baru 3 pemain kalau nggak salah. Ada Bryan Mbeumo, ada Cunha, sama yang ketiga itu pemain muda sih kalau nggak salah, lupa gue namanya. Intinya yang paling booming dari kemarin tuh si Bryan Mbeumo sama Matheus Cunha. Dan Bryan Mbeumo sendiri kemarin ditransfer sama Manchester United sekitar 70 juta pound sterling ya kalau nggak salah, sama untuk Matheus Cunha sendiri di 50-an kalau nggak salah ya, atau 62 juta pound sterling untuk Matheus Cunha. Dan kemarin di preseason sendiri Matheus Cunha udah mulai dimainin waktu pertandingan pertama lawan Fulham ya kalau nggak salah ya, atau lawan siapa sebentar. Kemarin pertandingan pertama lawan Leeds ya, itu Cunha belum nyetel sama permainan skemanya Ruben Amorim, jadi belum bisa kelihatan juga. Sama untuk pertandingan pramusim MU sendiri kemarin udah lumayan bagus sih. Dari 2 pertandingan berikutnya ada lawan West Ham menang 2-1, sama Bournemouth yang terbaru menang 4-1 dengan kemenangan yang lumayan meyakinkan untuk sebuah klub besar seperti Manchester United. Nah, banyak banget yang gue bahas sebenarnya untuk Manchester United. Karena kemarin tuh di pertandingan terakhir waktu lawan Bournemouth sendiri, Hollywood itu bisa tuh nyiptain gol ya. Di gol pertama MU itu diciptakan sama Højlund, dikasih assist sama back kiri atau sayap kirinya si MU, pemain muda, si Patrick Dorgu. Nah, itu Patrick Dorgu lumayan tuh, mainnya lumayan bagus. Dia masih muda banget dan bahkan bisa nyiptain gol juga ya kemarin ya Dorgu ya. Assist dari Mason Mount. Memanfaatkan peluang setelah ada bola pelanggaran ya terhadap Mason Mount. Mason Mount melihat ada sedikit peluang, Dorgu juga langsung bisa memanfaatkan peluang 1 versus 1 lawan kiper dan akhirnya gol. Dan gol ketiganya MU diciptain nama Amad Diallo. Ya, Amad Diallo manfaatin rebound, dia bisa menempatkan bola ya, karena terhalang beberapa pemain Bournemouth juga. Dan gol keempatnya ada diciptain pemain muda, kalau nggak salah lupa gue namanya. Jadi kalau untuk golnya Bournemouth sendiri itu on goalnya Matthijs de Ligt ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Overall secara permainan sih MU untuk pertandingan kemarin lawan Bournemouth udah lumayan bagus ya. Udah mulai kelihatan apa yang dimau Amorim, karena beberapa pemain seniornya MU juga banyak banget yang udah nggak dimasukin nih, bahkan nggak diberangkatin buat pre-season.
kayak mulai dari Garnacho, Antony, Rashford. Oh, Rashford udah di loan ya ke Barcelona. Terus sama ada Sancho yang kabarnya juga ya nanti gua bahas untuk beberapa rumor-rumor transfernya kayak Sancho, Antony dan lain-lain. Gue mau bahas juga line up-nya Manchester United, beberapa banyak diisi pemain muda terutama di babak kedua ya, itu rotasi pemain semuanya. Tapi buat gue penasaran itu di kiper ya, di posisi kiper kemarin itu MU mainin Tom Heaton. Itu udah usia 39 tahun atau 38 tahun ya. Itu tampil cukup lumayan bagus karena Onana sendiri lagi cedera kalau nggak salah. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan MU juga bakal ngedatengin seorang kiper lagi karena ada rumor juga terkait Donnarumma yang bisa jadi ke MU atau ke beberapa tim Premier League lah, kayak Chelsea atau Manchester City. Karena Manchester City sendiri untuk Ederson udah mulai sering diganggu sama cedera. Untuk Chelsea sendiri Robert Sanchez itu banyak banget yang ngarepin itu Sanchez itu out dari Chelsea. Dan di bursa transfer kali ini MU itu terbilang adem ayem nih, kayaknya nggak banyak banget transfer-transfer yang terrealisasi karena MU sendiri baru ngedatengin 2 pemain yang lumayan besar ya, Matheus Cunha sama si Mbeumo. Untuk yang keluar sendiri baru ada Eriksen. Sedangkan kalau tim-tim lain kayak Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham itu melakukan banyak pergerakan di bursa transfer kali ini. MU kayaknya masih slow respon banget, mungkin di jelang akhir penutupan bursa transfer mungkin harusnya sih ada pergerakan ya. Karena MU sendiri saat ini masih ngincer striker nih. Beberapa striker udah diincar MU, diantaranya kayak ada si Benjamin Sesko, terus ada Alexander Isak mungkin bisa, karena Isak sendiri bisa jadi kayaknya sih lebih ke Liverpool untuk Alexander Isak. Cuman nggak menutup kemungkinan Isak juga bisa datang ke MU ketika memang Liverpool gagal buat ngedatengin Isak. Walaupun potensi besar yang bisa dibeli MU sendiri saat ini ada di Benjamin Sesko ya. Karena Sesko sendiri juga kabarnya harganya udah dealing sama pihak Leipzig, diturunin di angka 60 juta pound sterling. Karena sebelumnya kan pihak Leipzig juga dia mematok harga yang lumayan tinggi untuk seorang Benjamin Sesko di 90 juta pound sterling, dan saat ini udah turun jadi di 60 juta pound sterling. Walaupun untuk Benjamin Sesko sendiri ada beberapa penawar lainnya kayak Newcastle United, karena Newcastle United tentunya bakal nyari pengganti buat Alexander Isak ya. Dan untuk urusan keuangan juga Newcastle ada, MU juga ada, tergantung Isak mau kemana dulu nih. Ketika Isak ke MU udah jelas MU nggak bakal beli Sesko, justru Sesko bakal kayaknya ke Newcastle. Karena sebelumnya MU juga opsi pertama itu bakal ngedatengin striker yang udah berpengalaman ya, terutama di Premier League. Kayak contohnya Oli Watkins yang bermain di Villa musim lalu juga lumayan bagus. Cuman untuk Oli Watkins sendiri ternyata dari pihak Villa udah menyatakan bahwa Oli Watkins not for sale. Jadi udah nggak mungkin tuh Oli Watkins. Yang mana akhirnya MU gerak cepat buat nyari beberapa opsi pengganti untuk Hollywood. Dan saat ini MU langsung gerak cepat buat melihat potensi perpindahan atau transfer dari seorang Benjamin Sesko. Bahkan berita update terakhir dari Fabrizio Romano itu Sesko itu sedang berkonsultasi atau minta waktu dengan pihak Leipzig, bahwa dia pengen konsultasi sama keluarga di mana dia bakal kemana nantinya untuk pelabuhan berikutnya dari Leipzig. Sebenarnya kalau gue pribadi sih ngelihat Benjamin Sesko itu masih potensi sebenarnya, walaupun dia belum terbukti ya bisa main di Premier League apa enggak, karena kalau ngelihat dengan harga nyampe 60-70 juta pound sterling itu buat seorang striker striker murni nomor 9 itu emang agak susah. Jadi Sesko itu dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi ya. Walaupun kemarin juga sempat kabarnya kan Arsenal juga ngincar, tapi akhirnya Arsenal itu ngedatengin Gyökeres dan udah deal ya. Bahkan kemarin juga Gyökeres sudah sempat dimainin di
pertandingan preseason yang terakhir lawan siapa ya, lupa gue. Intinya Gyökeres sudah main walaupun cuma berapa puluh menit, 10 menit atau 20 menit kalau nggak salah kemarin. Sekarang kita bahas Hollywood. Hollywood itu kabarnya kan memang bisa bisa stay di MU atau bisa juga dia bakal cabut dari MU. Karena di kemarin Ruben Amorim sendiri sempat diwawancara di interview saat ditanyain terkait Hal Yun bakal stay atau enggak, Amorim itu menyatakan bahwa dia nggak bisa ngejamin Hal Yun itu bakal stay atau enggak, dan itu bisa diartikan sebagai ya intinya ada peluang lah untuk Hal Yun bakal pergi. Justru kita itu akhirnya mikir Hal Yun dari awal itu dari Atlanta pindah ke MU itu kan step up ya, dia naik secara karir dengan usianya yang masih sangat muda 22 tahun. Dengan datangnya Hal Yun ke MU saat itu memang ekspektasinya lumayan tinggi karena dibeli dengan harga yang lumayan tinggi dan saat ini belum sesuai ekspektasi. Jadi pelabuhan berikutnya Hal Yun justru harusnya sih masih bisa tim-tim papan tengah lah ya. Jangan yang sampai turun banget karena Hal Yun sendiri juga sebenarnya masih potensi banget ya. Dia masih sangat muda, tapi balik lagi yang gue bilang di awal, untuk media Inggris itu lumayan sadis. Jadi banyak pemain-pemain yang hanya karena bandrol yang lumayan tinggi, jadi mereka itu meng-compare dengan pemain-pemain yang dengan harga yang lebih murah tapi bisa perform. Nah, Hollywood sendiri 2 musim terakhir memang belum perform ya main di MU. Bahkan fans pun banyak yang udah nggak sabar kayak minta buat manajemen MU cepet-cepet buat beli seorang striker. Karena kalau ngelihat peringkat MU musim terakhir kemarin itu di peringkat 15 dan nyiptain golnya sedikit banget, kalau nggak salah di bawah 40 gol ya. Hanya 38, 39 gol, kebobolannya pun di 40-an kalau nggak salah. Jadi justru minus ya MU ya. Makanya MU harus gerak cepat memperbaiki kedalaman skuad buat musim 2025-2026. Walaupun MU sendiri nggak masuk di ini ya, di kejuaraan Eropa, MU bakal lebih fokus di liga domestiknya. Harusnya sih Ruben Amorim dan manajemen MU yang saat ini bisa memaksimalkan beberapa potensi-potensi dari pemain-pemain yang ada saat ini, terutama pemain-pemain muda ya. Karena MU sendiri banyak banget sebenarnya pemain muda. Rata-rata pemain MU saat ini usianya masih di 25 tahun, 26 tahun, bahkan ada yang lebih muda kayak contoh Kobbie Mainoo, terus ada Leny Yoro, ada juga siapa lagi, Amad Diallo, terus ada untuk Cunye sama Bumo sendiri di usia 25 sama 26 ya, tergolong masih muda. Mason Mount juga masih muda, itu masih potensi, walaupun musim terakhir kemarin Mason Mount banyak diganggu sama cedera. Nah, sekarang gua mau bahas terkait starting 11 Ruben Amorim di musim baru nanti. Saat ini Ruben Amorim punya banyak opsi-opsi untuk kedalaman skuad. Sebenarnya masih lumayan bagus sih. Dari mulai di kiper, MU sendiri masih ada Onana sama Tom Heaton, sama ada yang pemain muda itu kiper muda Altay Bayindir yang dari Turki. Untuk bek kiri sendiri MU punya stok kayak Luke Shaw, Tyler Malacia sama Patrick Dorgu. Untuk back tengahnya central back ada Harry Maguire sama Leny Yoro, Lisandro Martinez juga masih ada, walaupun banyak diganggu sama cedera. Ada De Ligt, terus ada siapa lagi, udah ya, ada beberapa pemain muda juga. Untuk bek kanannya sendiri ada Mazraoui, itu masih lumayan bagus juga. Mazraoui masih potensi banget, masih muda. Untuk pemain tengahnya sendiri semenjak kepergian Eriksen masih ada Casemiro, pemain senior ya, sama ada Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte. Terus untuk sayap kanan dan sayap kirinya MU ada Mason Mount, terus ada Amad Diallo,
Terus ada Bumo sama Cunha. Untuk di posisi penyerang sendiri MU saat ini masih ada Ziggy sama Hollywood. Jadi ketika MU bakal ngedatengin striker sendiri, kemungkinan besar justru Hollywood yang bakal pergi sih. Kalau untuk Zirkzee sendiri baru didatengin musim kemarin, kayaknya masih bisa buat jadi pengganti atau rotasi ketika penyerang tengah lagi buntu. Intinya MU sendiri harus gerak cepat, dan gue sih optimis pasti MU bakal belanja pemain di mendekati musim Premier League berjalan. Yang penting jangan panic buying aja, karena seringkali MU melakukan kesalahan di bursa transfer. Ya, dan beberapa pemain MU yang kabarnya bakal di loan atau dijual ya, terutama yang dijual yang mau ditransfer. Kayak ada siapa? Garnacho, Sancho, Anthony. Untuk Garnacho sendiri, Chelsea udah nawar 35 juta pound sterling. Cuman memang dari pihak MU minta lebih untuk Garnacho ya. Karena sebenarnya Garnacho juga dengan usianya yang masih sangat muda, pemain akademi Manchester United, itu masih bagus banget, walaupun dinilai Garnacho itu bad attitude, yang mana itu membuat manajemen MU kayak udah kehilangan kesabaran. Beberapa kali juga Garnacho kontroversial ya, dari mulai pakai baju Aston Villa, terus apalagi ya, banyak lah bad attitude-nya yang sering di media sosial ditunjukin sama Garnacho, walaupun sebenarnya itu karena memang pemain muda, sebenarnya banyak yang begitu. Terus ada Sancho. Untuk Sancho sendiri itu udah dipastikan juga bakal ditransfer. Kemarin penawaran terakhir itu ada di Juventus. Juventus nawar murah banget sih, 15 juta pound sterling ya kemarin ya. Untuk tim-tim Italia sendiri memang untuk secara keuangan nggak kayak tim-tim Premier League lah. Walaupun Sancho sendiri sebenarnya kemarin itu tuh diminatin sama Chelsea dengan biaya transfer 25 juta pound itu, minta Sancho buat nurunin salary ya, karena salarynya Sancho sendiri di MU lumayan besar, 300.000 pound sterling per minggunya, sedangkan Chelsea mintanya di UMR Chelsea di 150 kalau nggak salah kemarin Chelsea penawaran ke Jadon Sancho, cuman Sancho-nya nolak. Dan untuk Juventus sendiri sebenarnya tim-tim Italia itu nggak jauh beda untuk urusan gaji ya, bahkan lebih besar di Premier League sebenarnya. Cuman kalau Sancho tetap stay di MU, dia nggak bakal dimainin juga, yang mana itu bakal mempengaruhi market value-nya Sancho sendiri. Dan untuk kebugaran pemain sendiri itu bakal berpengaruh. Jadi kalau gue jadi manajemen MU harus gerak cepat sih buat ngejual Sancho. Karena Sancho mumpung market value-nya belum turun banget, walaupun udah turun ya dari mulai Sancho dibeli MU sendiri kan lumayan besar banget dari Borussia Dortmund ya. Harusnya sih saat ini ketika ada penawaran di 20-30 juta pound sterling lepas aja sih. Karena itu bisa lumayan mengurangi beban gaji pemain Manchester United. Jadi ketika Sancho, Rashford, Anthony, sama Garnacho itu ditransfer, itu jelas bakal membuat keuangan Manchester United lebih sehat lagi. Jadi untuk pemain yang masih di salary terbesarnya, masih ada Bruno Fernandes sama Casemiro kalau nggak salah di 300.000 pound sterling per minggunya. Itu lumayan besar banget ya, karena memang Bruno Fernandes sama Casemiro dia terbilang pemain senior di Manchester United. Oke, sementara itu dulu gue bahas Manchester United-nya. Di video berikutnya silahkan komen gue mau bahas tim apa. Karena mumpung lagi jendela transfer dibuka nih, banyak banget transfer pemain, rumor-rumor transfer ya. Jadi silahkan kalian komen, gua mau bahas tim apa di Premier League. Thanks.